Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Fisabilis dengan NIM A11 2023-15204. Video ini adalah dokumentasi proyek akhir mata kuliah Komputasi Awan dengan judul High Availability Cloud Storage berbasis Container Orchestration Docker Swarm dengan Network File System. Sistem ini sudah saya bangun dan uji sebelumnya. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan kembali seluruh komponennya secara berurutan, mulai dari konfigurasi NFS, deployment dengan traffic sebagai reverse proxy, sampai pengujian high availability-nya. Kita jalankan dulu di Container Manager. Ini adalah topologi cluster Docker Swarm saya. Ada 3 node. Yang pertama itu ada container manager sebagai leader atau manager, kedua ada container worker 1, serta container worker 2 sebagai worker node, ketiganya berstatus ready. Artinya siap menjalankan service. Lanjut. Nah, di cluster ini ada 3 step yang berjalan. Swampit untuk monitoring dashboard, traffic sebagai reverse proxy, dan OnCloud yang merupakan aplikasi cloud storage utama yang akan saya demokan. Ini adalah konfigurasi NFS server yang saya buat di Container Manager. Folder home container di-share ke seluruh subnet 192.168.168.54. Atau 24 dengan opsi read write, sign, dan no-root squash supaya bisa diakses oleh kedua worker node. Ini konfirmasi bahwa NFS export sudah aktif dan berjalan. Di sisi worker 1, folder home container ini sudah termount dari NFS server. Di manager bisa dilihat garis ini menunjukkan mount point-nya aktif. Kemudian kita buka terminal worker 2, lalu masukkan perintah berikut. Begitu juga di worker 2. Mount NFS-nya aktif dengan konfigurasi yang sama. Ini memastikan kedua worker mengakses data storage yang sama persis. Yang menjadi kunci utama high availability-nya karena data tidak terikat ke satu node saja.
Lanjut di terminal manager, jalankan perintah berikut. Ketua worker node ini sudah saya beri label role sama dengan worker. Label ini digunakan sebagai constraint di file Docker Compose supaya semua service OnCloud, MariaDB, dan Redis hanya dijadwalkan berjalan di worker node, bukan di manager. Kemudian berikutnya jalankan berita berikut. Ini adalah file konfigurasi Docker Compose untuk stack OnCloud yang sudah saya buat. Ada 3 service, MariaDB sebagai database, Redis sebagai search, dan OnCloud sebagai aplikasi utamanya. Beberapa poin penting di sini. Satu, volume MariaDB dan OnCloud mengarah ke folder NFS share tadi di home container OnCloud. Jadi datanya itu persisten dan bisa diakses dari worker manapun. Yang kedua ada placement constraint node titik label titik role sama dengan worker supaya service ini hanya jalan di worker node. Yang ketiga itu ada service OnCloud terhubung ke network traffic public dan punya label traffic untuk routing berdasarkan domain OnCloud titik komutasi awan titik lab. Lalu kita keluar ke text. Kemudian lanjut perintah berikutnya. Ini menunjukkan ketiga service MariaDB, OnCloud, dan Redis. Semuanya berstatus 1:1, artinya berjalan normal dan sehat. Jadi tidak ada yang berhenti atau nge-stuck. Dan ini menunjukkan di node mana kontainer OnCloud saat ini sedang berjalan. Jika sudah, kita buka browser. Sekarang saya akan buka OnCloud melalui browser dengan domain oncloud.komutasiawan.lab. Domain ini saya arahkan lewat file host di laptop saya ke IP Container Manager supaya request selalu masuk lewat traffic yang selalu aktif. Lalu traffic akan meneruskan ke worker manapun yang sedang menjalankan kontainer OnCloud. Ini bagian dari Docker Swarm Routing Mesh. Kemudian login.
Saya login menggunakan akun admin dan berhasil masuk ke dashboard OnCloud. Sekarang saya akan coba upload file untuk membuktikan sistem storage-nya berfungsi. File berhasil terupload dan tersimpan. File ini sebenarnya disimpan secara fisik di folder home container OnCloud. File di NFS server. Jadi datanya tidak hilang meskipun kontainer OnCloud berpindah node. Saya juga mendukung multitasker. Saya sudah menambahkan user bernama Siva sebelumnya. Dan kita akan tes melalui user. Masukkan username, kemudian password. Ini daftar user yang terdaftar di sistem admin saya. Ada admin dan ada Siva. Saya sudah pernah login menggunakan akun Siva ini sebelumnya dan berhasil membuktikan fitur multi-user berjalan normal. Bagian penting dari proyek ini adalah pembuktian high availability. Saya akan menunjukkan bahwa OnCloud tetap bisa diakses meskipun salah satu worker node mati. Sebelumnya, jalankan dulu perintah sudo docker service ps OnCloud underscore OnCloud. Nah, saat ini OnCloud saat ini seperti yang tadi saya tunjukkan, OnCloud sedang berjalan di kontainer worker 1. Saya akan saya akan mematikan worker 1 untuk membuktikan sistem tetap bisa diakses lewat worker 2. Kemudian buka kontainer worker 1, lalu kita ketik tutup overall. Masuk password. Ini kontainer worker 1 akan mati dengan sendirinya. Nah, karena worker 1 sudah saya matikan, sekarang saya tunggu sebentar, lalu refresh browser untuk membuktikan OnCloud tetap bisa diakses. Kalau tadi ada error sebentar, seperti yang dilihat, halaman OnCloud tetap bisa diakses normal, meskipun worker 1 sedang mati. Hanya saja perlu waktu untuk menunggu sekitar
30 sampai 60 detik supaya di refresh browsernya bisa menyala kembali dengan semestinya. Lalu kembali ke terminal manager, lalu jalankan sudo ls dan sudo docker service ps on cloud underscore our cloud. Dari sini terlihat bahwa kontainer worker 1 statusnya sekarang down, tapi Docker Swarm secara otomatis memindahkan reschedule kontainer on cloud ke kontainer worker 2 yang masih hidup. Inilah mekanisme high availability dari Docker Swarm. Lalu lanjut ke pengujian selanjutnya, nyalakan kembali kontainer worker satunya. Tunggu sampai boot sempurna. Kalau dulu, masukkan username dan password, dan sudah. Karena worker 1 sudah kembali online di Dropbox, lalu kita cek statusnya di sini. Dan perintah sudah docker ls. Tapi worker 1 sudah kembali online dan berstatus. Sekarang saya akan mematikan kontainer worker 2. Itu worker 2 sudah saya matikan, saya tunggu sebentar, lalu refresh browser lagi. Kalau langsung di refresh itu memang kadang ada kendala seperti ini. Kita harus lebih sabar, menunggu sekitar 30 sampai 60 detik supaya bisa dibuka kembali. Nah, di sini on-cloud tetap bisa diakses kembali tanpa kendala. Mungkin masalah kecil terjadi bisa diatasi ya. Lihat kontainer worker 2 sekarang berstatus hijau. Kita cek dulu sebentar ke terminal. Lihat kontainer worker 2 sekarang berstatus hijau dan kontainer on-cloud
otomatis berpindah kembali ke kontainer worker 1. Ini membuktikan bahwa sistem high availability ini bekerja dua arah, baik ketika worker 1 yang mati maupun ketika worker 2 yang mati. Layanan overflow tetap bisa diakses tanpa downtime yang berarti berkat kombinasi Docker Swarm untuk container orchestration dan rescheduling serta NFS untuk menjamin data tetap konsisten dan bisa diakses dari luar manapun. Demikian demonstrasi basic akhir baik availability cloud storage berbasis container orchestration Docker Swarm dengan network file system. Sistem sistem ini berhasil menunjukkan bahwa layanan cloud storage dapat tetap berjalan dan diakses meskipun terjadi kegagalan pada salah satu node worker sesuai dengan prinsip high availability. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.